Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Pak Ginpera Ginting, di mana kita akan memulai diskusi mata kuliah metaparadigma keperawatan. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah konsep holistic caring. Jika pada minggu yang lalu kita belajar tentang middle rank theory, di mana pada middle rank theory ada salah satu konsep holistic caring. Jadi pada minggu ini kita akan memperdalam tentang konsep holistic caring. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke slide pertama, di mana dimensi perawatan holistik adalah dimensi hubungan antara biologi, psikologi, sosial, dan spiritual seseorang, di mana pemahaman bahwa seseorang merupakan satu kesatuan secara utuh tanpa bisa dipisahkan. Nah, jika kalian perhatikan gambar, kita berada di tengah-tengah. Seorang perawat harus mampu memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosional, dan kebutuhan sosial, di mana semua aspek ini bisa dipisahkan. Jadi kita harus memenuhi semua aspek kebutuhan yang diharapkan oleh pasien-pasien tersebut, ya. Di mana perawatan holistic care dikatakan di sini adalah semua bentuk praktik keperawatan yang tujuannya adalah membantu kesembuhan seorang secara menyeluruh. Perawat melihat pasien sebagai manusia yang total, di mana ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial budaya, spiritual, relasi, dan konteks lingkungan. Asuhan keperawatan pada perawatan holistic care didasarkan pada perawatan pasien secara total yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosi, sosial, ekonomi, dan spiritual seseorang. Perawat perlu mempertimbangkan respon pasien terhadap penyakitnya dan mengkaji tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Perawat harus menjadi teman yang mendukung dan memotivasi pasien dan mendorong pasien agar pasien memahami arti kehidupan. Nah, jadi secara garis ringkas, perawatan holistic care adalah perawatan yang menyeluruh, memenuhi semua aspek kebutuhan si pasien, mulai dari aspek fisik, aspek emosi, aspek sosial, aspek spiritual, dan aspek lingkungan. Kita sebagai seorang perawat harus mampu menjadi teman bagi pasien. Kita harus mampu mendukung dan memotivasi si pasien sehingga pasien mampu memahami apa itu arti kehidupan. Sekarang kita masuk ke macam-macam perawatan holistik, di mana macam-macam perawatan holistik itu ada perawatan modern dan ada pengobatan tradisional. Ya, macam-macam holistik tradisional, yaitu memanfaatkan alam dengan prinsip holisme ataupun obat tradisional. Ini biasanya sering disebut sebagai terapi komplementer. Ini nanti akan kalian pelajari, mungkin nanti di tingkat semester berikutnya ada nanti khusus mata kuliah tentang terapi komplementer. Yang penting di sini kalian tahu bahwa pengobatan holistic care ada macam-macamnya dan salah satunya adalah holistik tradisional. Kemudian yang kedua adalah holistik modern. Nah, holistik modern di sini merupakan penggabungan penyembuhan tradisional dengan teknologi dan sains. Contohnya di sini adalah pengobatan dengan cara homeopati, osteopati, anopati, psikologi hipnotis, dan naturopati modern. Nah, jika kita berbicara tentang penerapan holistic care, di sini yang paling penting adalah kalian harus tahu bahwa pengobatan holistic care merupakan pengobatan dengan menggunakan konsep menyeluruh, yaitu keterpaduan antara jiwa dan raga dengan metode alamiah yang ilmiah, serta ilahiyah yang mana tubuh manusia merupakan keterpaduan sistem yang sangat kompleks dan saling berinteraksi satu sama lainnya dengan sangat kompak dan otomatis terganggunya satu fungsi atau elemen atau unsur, maka tubuh manusia dapat mempengaruhi fungsi yang lainnya. Nah, di sini organ tubuh kita saling mempengaruhi. Jika ginjal kita bermasalah, maka fungsi jantung kita juga akan bermasalah.
dan akan menimbulkan suatu penyakit. Mereka saling terorganisasi, mereka saling terhubung dan saling menyambung. Itulah dikatakan dengan penerapan holistic care. Jadi di sini pada perawatan holistic care, kira-kira apa peran kita sebagai seorang perawat? Di sini kita harus mampu mengenali setiap pasien secara keseluruhan, mulai dari tubuh, pikiran, dan jiwa si pasien. Kita harus mampu melatih fokus yang penuh perhatian dalam semua interaksi dengan pasien dan kolega dengan orang lain. Kita harus mampu menilai pasien secara holistik, menggunakan konsep keperawatan tradisional dan teknik komunikasi terapeutik untuk membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menjadi kontributor potensial untuk peningkatan stres. Di sini kita sebagai seorang perawat harus mampu melakukan yang namanya perawatan holistic care, perawatan keseluruhan mulai dari tubuh sampai jiwa si pasien. Di sini kita mampu melakukan komunikasi terapeutik, mampu melakukan komunikasi transkultural, mampu melakukan komunikasi yang baik dengan pasien-pasien sehingga kita dapat membina hubungan saling percaya. Kita dapat mengenali pasien melalui budayanya, melalui agamanya ataupun kepercayaannya. Itulah peran kita sebagai seorang perawat holistic care. Nah, kemudian ada beberapa teori keperawatan yang menerapkan tentang perawatan holistic care ya. Yang pertama adalah teori keperawatan dari Florence Nightingale, yaitu ibu dari keperawatan, the mother of lamb ya, the lady of lamb. Kemudian ada konsep Jane Watson, yaitu theory of human caring. Kemudian ada Martha Roger, yaitu Science of Unity Human Being. Kemudian ada Margaret Newman, yaitu Health as Expanding Consciousness. Kemudian ada teori Medallion Dininger, yaitu Theory of Cultural Care. Kemudian ada teori Rosemary Rijo Pars, yaitu Theory of Human Becoming. Kemudian ada teori Peterson and Jeder, yaitu Humanistic Nursing Theory. Kemudian ada Helen Erickson, yaitu Modeling and Role Modeling. Itu adalah penerapan konsep holistic care yang digunakan oleh tokoh-tokoh keperawatan. Di mana di sini jenis keperawatan holistik berdasarkan NCCAM, yaitu National Center of Complementary Alternative Medicine, yaitu memberikan intervensi dengan berbagai teknik untuk memfasilitasi kapasitas berpikir yang mempengaruhi gejala fisik dan fungsi tubuh. Misalnya perumpamaan atau teknik imajinasi imaginary, yoga, terapi musik, berdoa, journaling, biofeedback, humor, tai chi, dan terapi natif, ikatan pelayanan biomedis, Ayurveda, pengobatan asli, dan naturopati. Itu adalah jenis keperawatan holistik. Ini jenis-jenisnya. Kemudian jenis keperawatan yang lainnya seperti terapi biologis, yaitu naturalnya dalam bentuk herbal dan makanan-makanan yang dianggap menjadi obat. Kemudian terapi manipulatif dan sistem tubuh, yaitu terapi ini didasari oleh manipulasi dan penggerakan tubuh. Misalnya seperti terapi pijat, terapi rolfing, terapi cahaya dan warna, serta hidroterapi, terapi air ya. Kemudian adanya berasal dari energi dalam tubuh atau biofuel, misalnya sentuhan. Pengobatan sentuhan misalnya adalah reiki, eksternal qigong, magnet, berupa kombinasi antara biofil dan bioelektromagnetik. Jadi di sini semuanya adalah terapi-terapi komplementer sebetulnya. Terapi di luar dari obat-obatan farmakologi ataupun obat-obatan medis. Di mana tujuannya juga adalah untuk memberikan kesembuhan dengan cara alternatif. Nah, dan beberapa jenis terapi modalitas yang dapat digunakan adalah seperti yoga, relaksasi progresif, relaksasi napas dalam, napas dalam, senam kesehatan. Nah, di sini ada senam kesehatan jantung, senam kaki diabetes, senam anti hipertensi, senam aerobik, senam otak, dan senam wajah. Kemudian ada juga range of motion.
Itu semuanya merupakan terapi modalitas pada perawatan palliative care dan holistic care, ya. Kemudian ada beberapa trauma releasing exercise, kebun, bekerja bakti, kemudian terapi individu, ya, terapi tertawa mempengaruhi tingkat kecemasan, terapi tepuk tangan, live review, kemudian teknik imajinasi, terapi distraksi atau terapi pengalihan. Misalnya pengalihan di sini pada saat kita memberikan suntikan, kita mengajak si pasien untuk bercakap-cakap. Kita alihkan dia agar dia tidak fokus ke tindakan yang kita berikan, sehingga dia dapat fokusnya tidak ke nyerinya, tapi ke pembicaraan kita, sehingga pasien nanti akan merasakan nyeri yang berkurang. Kemudian pun terapi olahraga. Nah, itulah materi tentang holistic care, di mana holistic care ini, kalau bisa saya simpulkan adalah peran kita sebagai perawat, kita harus dapat memenuhi semua aspek kehidupan si pasien, mulai dari aspek fisik, spiritual, biologi, lingkungan, emosional, sampai aspek yang lainnya. Kita sebagai seorang perawat harus mampu memenuhi kebutuhan pasien terapeutik agar terjadi hubungan saling percaya antara pasien dan kita. Kita harus mampu menjadi seorang teman yang dapat memotivasi, mengingatkan, dan mendukung si pasien bahwa kehidupan itu ataupun penyakitnya adalah sesuatu yang biasa. Pengobatan-pengobatan ataupun terapi-terapi yang dapat dilakukan pada terapi holistic care dapat dilakukan dengan terapi modalitas dan terapi medis. Terapi modalitas atau terapi komplementer tadi sudah dijelaskan jenis-jenisnya. Yang penting kalian tahu apa saja jenis-jenis dari terapi komplementernya di materi di semester berikutnya, yaitu tentang terapi komplementer. Nah, ke kalian kita buka diskusi jika ada, dan semoga materi ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, selamat siang.